Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Raya Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin sekalian, karena pada hari ini 15 abad yang lalu telah lahir seorang manusia yang mulia, pemimpin para rasul, khatamun dan penutup daripada semua nabi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kajian kita pada siang hari ini adalah awal mula penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sarah kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa 50.000 tahun menjelang diciptakan segala sesuatu itu, maka Allah menciptakan satu nur yang namanya Nur Muhammad. Maka ketika itu, ketika Allah ingin meninggikan langit dan merendahkan bumi, Allah menggenggam sebuah cahaya, maka Allah berfirman kepada cahaya itu, jadilah engkau Muhammad. Maka cahaya itu berubah menjadi sebuah pilar yang tinggi, kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan setelah itu Allah berfirman kepada pilar ini, aku telah menciptakanmu dan kuberi nama engkau adalah Muhammad. Darimu aku memulai semua penciptaanku, dan darimu pula nanti aku akan mengakhiri semua rasul-rasulku. Kemudian dari satu pilar ini Allah menciptakan 4 bagian. Bagian yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah yang namanya singgasana Allah Subhanahu wa taala, aras. Allah ciptakan aras. Kemudian Allah ciptakan aras. Bagian yang kedua dari ini Allah menciptakan yang namanya berbagai macam kegiatan ini. Kemudian bagian yang ketiga Allah menciptakan dari bagian yang ketiga itu adanya akal kita ini. Dari akal Allah ciptakan ada ma'rifat. Dari yang bagian yang ketiganya Allah ciptakan ada cahaya aras, ada cahaya matahari, dan bagian yang keempat tersimpan di bawah aras. Simpan di bawah aras. Dan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diciptakan, maka Allah mengambil cahaya yang di bawah aras itu, mungkin menempatkan cahaya itu di belakang punggungnya. Maka ketika Nabi Adam setelah diciptakan, malaikat itu berbaris-baris, bersap-sap di belakang Adam itu. Kemudian ada bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa malaikat-malaikat ini berbaris di belakangku? Kenapa tidak di depanku? Apa kata Allah kepada Adam? Ya wahai Adam, dia melihat nur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kutempatkan di belakangmu. Apa kata Nabi Adam? Ya Rob, kalau macam itu taruhkan nur itu di depanku. Maka Allah perkenankan doa Nabi Adam tersebut, maka dia letakkan Nur Muhammad itu di dahinya. Kemudian malaikat pindah dari belakang ke depan, banyak bersap-sap malaikat kagum dengan cahaya Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah, yang diletakkan di dahi Adam. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Rob, tempatkan nur itu di telunjukku ini, agar aku bisa melihat nur itu dengan keagunganmu, kebesaranmu, kemurahanmu. Maka Allah tempatkan nur itu di telunjuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu, kemudian di jari tengahnya Allah tempatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, jari manisnya
Umar, dan jari kelingkingnya ada Utsman bin Affan, dan di jempolnya tertulis Haidar Ali. Itulah sahabat-sahabat Nabi yang 4. Dulu sebelum ada, ketika Nabi Adam ada, nur mereka sudah ada. Maka ketika Adam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nur Muhammad dan keempat sahabatnya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, luar biasa. Kemudian dari ciptaan yang pertama Allah ciptakan kalam, yang kedua pena. Dari pena ini Allah berfirman kepada pena, wahai pena, tulislah. Kemudian pena bergetar selama 1000 tahun, dia tahu apa yang ditulis. Maka pena bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa yang harus saya tulis? Maka Allah berkata, tulislah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu Allah ilhamkan kepada pena menulis aturan untuk anak-anak Nabi Adam. Ditulis di sana, di tulang rusuk Nabi Adam itu ditulisnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, dan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pena menulis, barang siapa yang taat kepada Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi barang siapa yang maksiat kepada Allah, sampai di sana pena terhenti. Allah berfirman, berseru dari tempat al-ala yang tinggi, wahai pena, jaga sikapmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ditulis Allah dari umat untuk anak Adam, umat Nabi Nuh dan umat Nabi Ibrahim, berbeda dengan kalimat yang terakhir yang dituliskan oleh kalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditulis umat pena pada umat Nabi Muhammad? Ummat muznibah wa rabbun ghafur. Umat melakukan dosa, tapi Allah yang maha pengampun. Inilah yang dituliskan pena aturan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdosa, banyak dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita orang yang tidak berdosa. Kemudian nur itu berpindah dan berpindah sampai kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena setelah itu ketika dia menikah berpindah kepada Aminah pada tanggal 12 Rabiul Awal 15 abad yang lalu lahirlah manusia yang dikatakan oleh Allah sebagai Sayyidul Mursalin, penutup para rasul, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, kemudian rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, kemudian qaidul guril muhajjalin, dan yang terakhir bagiannya adalah bagian Rasulullah, pemimpin dari orang-orang yang cahaya wajahnya bercahaya nantinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah singkat kisah daripada cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.